أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir pada kesempatan berbahagia ini, tetapi kita akan sedikit mengulang di ayat yang ke-95 karena ayat yang ke-96 berkaitan erat dengan ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Para mufassirin menyatakan la yastawil mu'minun al-qa'iduna 'anil jihadi fi sabilillah ghaira ashabil a'dzar kal mardha wal ma'kufin wal mujahiduna fi sabilillahi bi badli amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi badli amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina 'anil jihad darajatan wa likullin minal mujahidina wal qa'idina 'anil jihad li'udhrin ajrahu alladhi yastahiquhu wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina bi'ta'ihim thawaban 'aziman min 'indihi. Hadha thawabu manazilu ba'dha fawqa ba'din ma'a maghfirati dhunubihim wa rahmatihi bihim wa kana Allahu ghafuran li ibadihi rahiman bihim. Muallif rahimahullah yang menyusun kitab tafsir ini mengatakan la yastawil mu'minunal qa'idun, tidak sama kedudukan orang mukmin yang duduk dalam artian asal artinya itu qa'ada nggih. Jadi la yastawi tidak sama. Al-qa'idun dari kata qa'ada. Qa'ada yaq'udu. Qa'ada yaq'udu itu asal artinya jalasa yajlisu. Yajlisu. Artinya duduk. Tapi maksudnya di sini tidak sama di sisi Allah al-qaiduna minal mu'minin, al-qaiduna wal mujahiduna fi sabilillah. Jadi kalau saya boleh memberikan
Ini tadi arti secara bahasa nggih. Saya coba ini kan bikin skema. La yastawi al-qaiduna anil jihad dengan al-mujahiduna fi sabilillah. Jadi kalau penjelasan dari mu'allif sini mengatakan tidak sama orang-orang mukmin yang tidak terlibat dalam perang di jalan Allah ghairi ulid dharar. Jadi tidak ikut terlibat dalam perang atau dalam jihad fi sabilillah bukan karena sebab. Jadi ketidakterlibatan dalam perang itu bukan karena ada uzur, ya, bukan ghairil a'dzar. Jadi tidak terlibat dalam jihad itu karena bukan disebabkan tidak ada karena bukan karena uzur. Apa uzurnya? Al-mardha, sakit. Orang sakit tidak ada kewajiban untuk jihad. Kemudian kalau mu'allif rahimahullah menjelaskan al-a'dzar, kemudian as-suyuh. As-suyuh, mana suyuh? Udah sepuh. Suyuhah. Nggih. Al-a'ma, buta. Kemudian kalau bahasa yang Allah sampaikan dalam salah satu firman-Nya itu mengatakan la yajiduna ma yunfikunahum. Jadi pertama anak-anak yang sakit. Jadi orang yang sakit berarti dibenarkan untuk tidak ikut berjihad. Asyuyukhah, usia lanjut, ya. Kemudian al-a'ma, buta. Tadi Pak Haji Tambis menyebutkan al-aulad, anak-anak, ya. Terus tapi perempuan masih boleh ikut jihad, begitu. La yajiduna ma yunfikun, dia punya semangat tetapi tidak ada harta yang digunakan untuk membiayai, ya. Jadi karena jihad di jalan Allah di masa Rasulullah SAW itu orang yang berjihad harus membiayai dirinya sendiri, gitu. Berarti kan ayat ini mengisyaratkan orang muslim harus memiliki harta, harus kaya. Karena untuk jihad di jalan Allah diperlukan biaya untuk membiayai dirinya. Nah, mereka-mereka yang sakit, syuyukhah, usia lanjut, kemudian buta, anak-anak, dan orang yang tidak memiliki harta itu termasuk yang diizinkan untuk tidak terlibat dalam jihad. Tapi mereka yang diizinkan untuk tidak terlibat ini, dia harus punya niat. Niatnya apa? Niat untuk jihad. Karena kata Rasulullah SAW, man la yuhaddits nafsahu bil jihad, mana? Oh nih, man lam yuhaddits nafsahu bil jihad mata mitatan jahiliyah. Orang yang tidak pernah meniatkan dalam dirinya untuk jihad di jalan Allah, maka ketika dia meninggal dalam kondisi seperti meninggalnya jahiliyah. Nah, di ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan la yastawi, tidak sama orang yang tidak terlibat di dalam jihad di jalan Allah wal mujahiduna fi sabilillah. Jadi tidak sama orang yang tidak terlibat di jalan Allah tanpa uzur
tidak sama nilainya, keistimewaannya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian, orang yang berjihad di jalan Allah itu ada dua. Ya, ada dua. Ada yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi berjihad di jalan Allah tapi dia membiayai sendiri, gitu kan? Dia berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Dengan orang yang berjihad di jalan Allah tetapi hanya bi anfusihim. Berarti amwalnya dari orang lain, itu dibiayai. Gitu. Bapak Ibu sekalian, masing-masing ini mempunyai kelebihan, kata Allah. Wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing Allah berikan janji berupa balasan kebaikan. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah menjelaskan di ayat yang ke-95 ini dan 96. Pertama, Allah menjelaskan satu, tidak sama kedudukan orang yang tidak terlibat dalam jihad tanpa sebab uzur. Berarti kalau boleh diberikan tingkatan, al-mu'minun itu darajat. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, beriman, mukminan billah wa rasulihi. Pokoknya beriman pada Allah dan seluruh rukun-rukunnya. Wa arkanihi, dan arkanil iman. Wa arkanil iman. Jadi mukmin yang dia beriman pada Allah dan Rasulnya dan beriman dengan seluruh rukun imannya. Ini tingkatan nomor satu. Ini bukan berarti yang paling istimewa lah ya. Ini yang pertama lah. Yang kedua, ada mukminan, ya, akan tetapi mukminan walakin qaid anil jihad biduni udhrin, ya. Dia beriman kepada Allah tetapi tidak terlibat dalam jihad di jalan Allah tanpa uzur. Jadi bukan karena sakit, bukan karena usia lanjut, bukan karena buta, bukan karena tidak punya dana, atau karena statusnya masih anak-anak. Tapi ini tidak terlibat dalam medan jihad. Nah, coba kita perhatikan di surat At-Taubah itu. Sebentar ya. Ayat 45 Bang, sebentar. Dalam 100? Oh, mboten, itu 111 coba saya lihat. Saya menjadi kajian kemarin lupa nomor ayatnya. Oh, bukan Ibu, bukan itu. Ini ayat 118, 119. Di ayat yang ke 100, sebentar, ayat berapa ini? 18 ya. Allah menyatakan wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat
wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kalau di ayat yang ke-117, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu huwat tawwabur rahim. Di ayat yang ke-118 ini kaitannya nggih, Taubat 117 118. Di ayat 118 Allah menjelaskan ada 3 sahabat Rasul, 3 orang sahabat yang tidak terlibat dalam peristiwa perang Tabuk. Ghazwatu Tabuk. Tabuk bahasa Arab nggih. Nggih. Ya, kalau bahasa Madura kan lain ya. Di antaranya adalah Ka'ab ibn Malik. Kemudian Mirarah. Ini saya nomor yang ketiga, lupa saya nama sahabatnya. Ketiga orang ini tidak terlibat dalam perang Tabuk. Jadi sebenarnya sudah mulai mempersiapkan, tetapi diulur sampai akhirnya pasukan kaum muslimin berangkat, beliau bertiga ini tidak berangkat di medan jihad, takhallafu ya. Ketika kemudian selesai dari peristiwa perang Tabuk, ketiga orang ini dikucilkan. Bahasa kita napa nggih? Kalau bahasa Arabnya al-hajru. Kalau bahasa kita napa? Lelang nggih, dikucilkan itu istilahnya apa? Isolasi ini di kesehatan, karantina kesehatan nggih. Ya, diisolir. Pokoknya dia diberikan hukuman oleh Allah selama 50 hari dalam satu riwayat itu. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. 10 sampai 30 hari, ini kita berpendapat mengikuti yang 50 hari. Itu ketika sholat di Masjid Nabawi, kemudian Assalamualaikum Rasulullah SAW, Waalaikumsalam. Tapi Rasulullah kemudian tidak mengajak bicara. Ketemu sahabatnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tapi tidak diajak bicara. Kita bisa bayangkan tinggal di satu komplek, sholatnya bersama, ketika dia salam setelah dijawab kemudian tidak diajak bicara. Itu nyesek banget nggih. Kemudian setelah itu, tapi istrinya dan anak-anaknya masih begitu, masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berdialog. Kemudian hari berikutnya, dari 31 sampai 40 itu istrinya boleh hanya mempersiapkan makan, tapi tidak diperkenankan dialog. Tinggal satu rumah, makan bersama, tapi tidak boleh bicara. Nah, kemudian setelah itu 40 sampai 50 ini tambahannya tidak boleh berhubungan, bahkan sudah lepas, masa ditinggal begitu. Itu selama 40 hari. Dalam kondisi itu, dari komunitas munafik Yahudi datang. Coba kamu kan dibiarkan sama Muhammad, sudahlah keluar aja, ikut bersama kami, kebutuhan ekonomi kami suplai begitu. Tapi apa kata Allah? Sahabat ini kemudian menyatakan wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Mereka meyakini tidak ada jalan untuk kembali
untuk menyelamatkan diri dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Gitu kan? Tidak ada jalan. Padahal sudah mendapatkan tawaran-tawaran gitu. Ya. Kemudian setelah dia menyadari itu, tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah menyeru kepada yang bersangkutan untuk bertaubat dan kemudian Allah menerima taubatnya. Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah itu zat yang maha memberi taubat sekaligus penyayang. Masih ditutup dengan ar-rahim. Allah maha menyayangi, ada rahmat Allah. Coba kalau rahmat Allah kenapa dikatakan salah satu hikmahnya di ayat terakhir itu Allah menyebutkan ar-rahim, itu masih mendapatkan kasih sayang Allah. Coba kalau kemudian kasih sayang Allah cabut, kasih sayangnya Allah cabut, maka dia bisa meninggal dalam kondisi kekufuran. Begitu. Tapi inilah sayangnya Allah. Karena itu kemudian kalau di ayat 17-nya Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabiyyi. Allah memberikan taubat kepada Rasulullah SAW, kaum muhajirin dan ansar, alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti Rasulullah SAW pada masa-masa sulit, mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, yang hampir saja sebagian itu akan menyimpang, ya, tapi kemudian tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah mengatakan sesungguhnya Allah terhadap mereka rauf rahim. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, para sahabat, ayat ini memberikan informasi bahwa orang mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada yang mukmin kepada Allah melaksanakan rukun iman, tapi kemudian tidak terlibat dalam aktivitas jihad, namun dia berniat untuk jihad. Karena itu kita berniat. Yang kedua, mukmin dia beriman kepada Allah tetapi al-qaid anil jihad, tidak terlibat dalam jihad tanpa sebab uzur yang dibenarkan. Kemudian ada mukmin ingin untuk terlibat dalam jihad tapi tidak punya bekal, tidak punya harta, mal atau zat. Ya, saking diantara sahabat itu tidak punya pedang, pedangnya minta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak punya pedang, dikasih pelepah kurma. Ya, talem. Orang yang jihad ada udur, Nggih. sujud, Nggih. sudah tua. Tapi mereka itu banyak hartanya untuk membiayai. Ya. Itu termasuk yang mana? Ini habis ini ya. Di sini nanti ada yang ketiga, yang keempat. Lem, nggih. Ini mukmin, nggih. Mukminan. Terus dia itu ashabul a'dzar. Masuk dalam kategori yang mendapatkan uzur. Ya, karena usia. Tapi di sini dia sarful mal. Dia belanjakan hartanya untuk membiayai mujahid. Nah, jadi dibiayai, maka pahalanya sama dengan jihad. Kenapa? Kaitannya dengan mandalla ala khairin. Seperti contoh Utsman bin Affan. Nggih. Utsman bin Affan pada saat peristiwa perang Badar itu sudah siap untuk berangkat berjihad. Tetapi kemudian termasuk membiayai ke medan perang. Tapi ketika itu kemudian Rasulullah SAW meminta kepada sahabat Utsman untuk tetap di Madinah. Kenapa? Putri Rasulullah SAW sakit yang merupakan istrinya. Karena itu tidak usah berangkat, gitu kan? Ini berarti ashabul a'dzar diizinkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian beliau tidak berjihad di medan perang, merawat putri Rasulullah SAW, melaksanakan perintah Rasulullah SAW.
Ya, kemudian ternyata putri beliau meninggal dan dia masih tetap ingin untuk berangkat. Ternyata kafilah pasukan dari Badar sudah perjalanan kembali ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW menepuk dadanya dengan mengatakan, anta badri walakas sahmu. Wahai Utsman, engkau termasuk atau tercatat orang yang terlibat dalam medan perang. Karenanya engkau berhak menerima ghanimah, rampasan perang. Begitu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti mereka yang sesungguhnya akhirnya masuk dalam kategori ashabul a'dzar, tapi karena kemudian dia membiayai karena ketidakmampuannya secara fisik, tapi hartanya digunakan untuk membiayai, itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya berikutnya berarti ada mukmin yang berjihad, mukmin dan mujahid. Jadi mukmin yang berjihad, tetapi jihadnya ada yang dengan anfusihim, dengan jiwa saja, yaitu dibiayai oleh ashabul a'dzar tadi, yang punya halangan karena secara fisik tidak memungkinkan, terus ini dibiayai. Kamu kan sebagaimana yang dikisahkan ketika orang-orang para sahabat kemudian datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, la ma'ajitu ma'ahmiluhum alaih, saya tidak ada dana yang bisa membiayai perjalanan kalian. Kan kemudian sahabat-sahabat ini menangis karena tidak terlibat dalam medan perang. Begitu. Ya. Kemudian ada mukmin mujahid bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dengan harta dan jiwanya ini ada dua model, Pak. Ada dengan dengan kendaraan rukub, ada yang al-masyi, jalan kaki. Dia berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya plus hartanya, tetapi dananya hanya cukup untuk dia dan untuk perjalanan saja. Dalam artian tidak punya kendaraan, tidak punya onta, tidak punya kuda. Jadi berangkat berjihad dengan jalan kaki. Ini berbeda juga dengan mereka berjihad di jalan Allah tetapi dengan membiayai kendaraannya. Makanya nanti ketika kemudian mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, mujahid yang berjihad dengan harta dan jiwanya tetapi dia tidak membiayai kendaraan, haknya terhadap ghanimah berbeda. Jadi umpamanya ya, ini yang satu yang jalan kaki mendapatkan bagian 100.000, maka yang kendaraan 200.000, 200. Yang 100 untuk kendaraannya, yang 100 untuk upah jalan kakinya. Jadi begitu di detail pembagiannya. Makanya para jamaah sekalian, mukmin yang mujahid itu ada yang berangkat dengan jiwanya karena dibiayai, ada yang berangkat dengan harta dan jiwanya tetapi dia berangkat dengan jalan kaki, kemudian ada yang berangkat dengan harta dan jiwanya tetapi dia menggunakan kendaraan. Ini karena itu bahasa yang Allah sampaikan, wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masing Allah memberikan jaminan terbaik. Apa kaitannya dalam surat As-Saff? Okay. Kan Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Surat As-Saff ayat surat ke-60 ya. 60 atau 61? As-Saff. Sebentar. Yang Allah menyatakan
tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ya. Jadi berangkat berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya juga. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya? Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah mengampuni, yaghfir lakum dzunubakum, ayat yang ke-12. Apa ampunannya? Dalam surat As-Saff ini ayat yang ke-12, 1, pahala mujahid maghfirah atau maghfiratiz dzunub, diampuninya dosa. Yaghfir lakum dzunubakum, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat, dukhulul jannah, masuk surga. Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan di surat As-Saff ini dengan wa yudkhilkum jannatin, dimasukkan ke dalam surga dalam bentuk jannat, itu jamak, bukan jannatin tetapi jannat. Ternyata dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pahala untuk mujahid itu surganya ada 100 tingkat, ada 100 tingkat, yang jarak tingkat 1 ke tingkat 2 itu sejarak atau sejauh antara bumi dan langit. Tinggi, Pak. Karena itu Allah menggunakan wa yudkhilkum jannatin dengan menggunakan jamak, karena memang tingkatan surga itu untuk mujahid 100 tingkat. Makanya banyak tingkatan. Umpamanya orang sakit perut, diare, kemudian meninggal, itu masuk kategori syahid. Tapi apakah sama pahalanya dengan yang syahid di jalan Allah, membawa harta dengan biaya, membiayai dirinya? Beda, gitu. Orang yang terkena pandemi itu dalam riwayat dikatakan syahid, gitu, kalau wafat. Kemudian orang yang melahirkan syahid. Kemudian orang yang tenggelam, jadi sedang mandi kemudian tenggelam, tidak bisa renang, ya, karena ada tiba-tiba ada ya angin atau air bah atau kemudian ketika mandi di laut terseret arus, nah itu masuk syahid. Tapi jelas beda dengan pahala mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian di medan perang. Jadi karena itu banyak tingkatan. Allah menggunakan wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah, nah, tempat tinggal yang baik. Masakin thayyibah. Contohnya napa nggih? Tiba jalan kaki kemudian nabrak. Kalau terbentur itu jalan ininya goyang, tes gitu. Kalau begini kan membenturkan. Oh, nggih, beda. Oh, nggih. Jadi nggih beda. Apakah itu syahid, nanti kita perlu penjelasan riwayatnya, nggih. Nggih, nanti perlu dian. Jadi Bapak sekalian, wa masakin thayyibah, tempat tinggal yang baik. Jadi ruangannya ber-AC, selimutnya tebal, udah disiapkan semuanya. Pokoknya Pak, kalau umpamanya hidup di dunia pada saat ini, kemarin hujan buatan di sini, waduh, gerimis saja. Itu mulai dari Poncokusumo sampai Bangil, kemudian ke arah sini itu sampai Pasuruan kota, deres. Makanya saya kesini loh, kok dalam, iya, karena memang di beberapa jalan itu setelah ngoling itu banyak ini mau yang punya gawe, mungkin di sarang. Tapi kita tidak boleh anu, ya bukan karena sarangnya, tapi mungkin kita berada di tepi laut
Nggih. Oh ngoten. Jadi karena justru dari jauh dari laut, dekat dengan laut itu jarang hujan. Oh ngaten nggih. Atau bisa jadi aneh Ibu. Bisa jadi karena ada hadis yang lain. Kalau hadis Imam Ar-Bazzar dan Imam Malik itu meriwayatkan tidak turun hujan itu ada beberapa sebab. Bisa jadi karena penduduknya jarang bayar zakat. Nah itu bisa jadi gitu, karena hadisnya itu khamsun bi khamsin, 5 perkara berdampak 5 perkara. Salah satu di antara 5 itu adalah ketika mereka enggan mengeluarkan zakat, maka Allah menahan untuk turunnya hujan. Jadi diiming-imingi tok ngoten. Begitu. Itu bisa jadi. Gitu. Itu jadi ada kemungkinan juga. Kemungkinan tadi karena secara alam kauniyahnya air uap awannya itu terbawa dengan angin sehingga tidak jadi di sini. Kenapa dipindahkan? Bisa jadi karena itu. Ya itu. Atau bisa jadi ketika hujan deras, waduh banjir, tidak enak hujan. Akhirnya mestinya hujan itu rahmat menjadi bahan ngeresulo. Apa ngeresulo nggih? Mengeluh gitu kan. Itu. Akhirnya wis tidak usah dikasih dulu wis, diiming-imingi dikit-dikit aja gitu mungkin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi karena Allah pingin rindu kita untuk tegas-tegas minta kepada Allah untuk mendekat. Ya Allah, kita sudah sumer kalau malam, tak nyaman. Tapi berbahagialah nanti di surga itu disiapkan tempat yang indah oleh Allah. Karena Allah menggunakan kata masakina thayyibah, gitu kan. Jadi kalau tempat tidurnya spring bednya itu yang seperti yang diaturan untuk setiap presiden datang ke Indonesia, datang ke kunjungan. Itu kan ada standar protapnya itu, nggih. Dalam SOP. Ya, SOP-nya itu kalau dulu kata presiden sebelumnya yang pernah datang ke kota Probolinggo itu pemilik hotel cerita ke saya harga spring bednya itu 25 juta. Itu harganya 25 juta dan kemudian ruangan. Jadi ruangannya itu yang apa namanya? Ya VIP nggih, jelas VIP. Dari sisi ada televisi yang pakai touch screen. Dan itu langsung nyambung internet. Itu diantara SOP-nya. Kemudian belum lagi juru masaknya. Nah, itu nanti kita insya Allah lebih dari itu di surga, gitu. Enggak lebih dari itu sudah tidak apa-apa. Ini agak sakit-sakit dikit bangun masih pegel-pegel, tapi nanti di sana tidak pegel insya Allah. Jadi Allah mengatakan wa masakinat thayyibah fi jannati adn, di surga Aden. Kemudian dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha, yang lain yang kita harapkan nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan yang besar, wa basyiril mu'minin. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang mukmin itu beberapa tingkatan. Kalau kita saat ini berada dalam kondisi tidak dalam artian harus berjihad di medan perang, gitu, maka minimal harus meniatkan diri untuk jihad di jalan Allah. Karena tadi Rasulullah mengatakan malam yuhaddits nafsahu bil jihad, siapa yang tidak menanamkan dirinya untuk jihad di jalan Allah, mata mitatan jahiliyah. Jadi ada niat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jihad yang lain yang saat ini kita bisa lakukan. Apa itu? Tablighur risalah, menyampaikan kebenaran, ya, dengan lisan kita atau dengan tulisan. Tapi ketika kita menyampaikan dengan tulisan, harus dipastikan bahwa yang kita sampaikan itu benar. Karena sekarang banyak copy paste, Kopas grup sebelahnya di mana? Gitu kan? Jadi harus kita pastikan.
Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini sekali lagi melanjutkan, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Jadi ada beberapa derajat. Kemudian wa kullan wa'adallahul husna. Jadi masing-masing selama dia mukmin mendapatkan janji terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Jadi Allah mengistimewakan kepada mujahidin, baik yang berangkat karena dibiayai orang lain atau berangkat dengan harta diri atau dibiayai oleh dirinya sendiri, baik berangkatnya berjihad dengan jalan kaki ataupun menggunakan fasilitas kendaraan, Allah mengatakan akan memberikan ajron azimah, darajatim min. Kemudian berikutnya derajat yang tadi saya sampaikan, surga itu ada, surga untuk mujahid itu ada 100 tingkat. Wa magfiratan, mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Sudah masuk surga, ya. Kemudian mendapatkan ampunan, warahmatan, dan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu kan ada 100, ya. Yang diberikan di dunia itu hanya 1. Rahmat Allah itu 100, yang 99 Allah siapkan di akhirat. Yang 1% saja, yang 1 rahmat ini itu dirasakan oleh semuanya, yang muslim dan yang ghairu muslim, yang muslim taat dan yang muslim taatnya biasa-biasa saja. Ada yang muslim yang sabiqum bil khairat, ada yang pura-pura muslim, gitu, tapi masuk dalam barisan muslimin, itu dapat. Ada yang pegawai negeri ASN, ada yang karyawan swasta, ada yang pengusaha, ada yang usaha sendiri, gitu kan. Terus nama Pak? UKM, gitu kan. Ya. Itu hanya 1 rahmat. Ya. Ada yang memang mendapatkan harta itu dengan keahlian sebagai YouTuber, gitu. Itu 1% diperebutkan oleh seluruhnya. Apalagi nanti yang 99 yang Allah janjikan di surga itu, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah mengatakan, wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah tutup ayatnya dengan menyatakan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa kok kemudian ada maha pengampun? Coba dicermati dalam surat Ali Imran ayat 147 kalau tidak salah. Ada kaitannya dengan surat Ali Imran 147. Insyaallah ya. Satu 147. Nggih. Allah menyatakan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ini saya hapus nggih untuk memperjelas itu. Untuk memperjelas bukti kasih sayang Allah dengan surat Ali Imran ayat 147. Okay. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun. 146, nggih. Jadi ada ini Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ada ribbiyuna katsir. Ar-ribbiyun, generasi Rabbani jihad. Ini berperang bersama Rasulullah SAW. Karakter ribbiyun itu 1. Fama wahnu lima asabahum fi sabilillah. Tidak mengalami al-wahn ketika terkena musibah. Ya. Kemudian
wa ma dhaufu, tidak merasa lemah, ad-dha'f. Wa mastakanu, tidak mengalami istiqanah. Wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Mereka-mereka yang berjihad bersama Allah, bersama Rasulullah SAW itu, wa makana qaulahum illa anqalu, ketika mereka sedang berjihad atau di masa-masa jihad, mereka doanya begini. Mereka tetap berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana. Kemudian Rabbana ighfir lana dzunubana. Kemudian di sini lanjutannya wa israfana fi amrina. Jadi minta diampuni oleh Allah. Jadi Rabbana ighfir lana, sama juga saya boleh tulis ulang. Rabbana ighfir lana israfana. Nggih. Kemudian wa tsabbit aqdamana. Tsabbit aqdamana. Wansurna, gitu. Jadi talabun nusrah, meminta kemenangan alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah istimewakan mujahid tadi? Karena mereka ketika berjihad itu tetap berdoa. Kalau dalam ayat yang lain, idza laqitumul ladzina kafaru, idza laqitum fi'atan fathbutu, kata Allah. Ini doanya Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ini dalam proses jihad, Pak. Kenapa? Bisa jadi ketika dalam medan perang menghadapi musuh, oh ini dulu yang menyiksa kami di waktu di Mekah. Gitu. Jadi di situ masih ada sedikit mungkin dendam atau upaya balasan, nggak tanda. Karena itu mereka masih berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami. Rabbana ighfir lana wa israfana, kan begitu ayatnya. Ya Allah ampunilah kami dengan sebab kami bersikap berlebih-lebihan. Begitu. Ini dalam proses jihad. Gitu ya, Masya Allah ini. Kemudian tsabbit aqdamana. Coba Ibu sekalian, ayat ini ingin memberikan penjelasan kepada kita sebelum kita minta itu, minta urusan dunia gitu, yang ada kaitannya dengan dunia, kita selesaikan dulu hubungannya dengan Allah, dosa-dosa kita. Karena itu coba jenengan doa yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Di situ kan mengatakan ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, ya, nastaghith, kami memohon pertolongan, gitu kan. Yang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, meminta diselesaikan urusan dosa dengan Allah, gitu. Kemudian israf, sikap berlebih-lebihan, itu bisa jadi ada kaitannya dengan Allah, ada kaitannya dengan manusia, gitu. Baru kemudian sahabat Ribiyun ini, orang-orang yang berjihad, berarti sahabat Rasulullah SAW, minta tsabbit aqdamana, teguhkan langkah kami, teguhkan sikap kami dalam berjihad. Baru kemudian wansur, nah baru minta doa kemenangan, gitu. Berarti harus untuk kemudian mendapatkan ijabah dari Allah. Pelajaran dari ayat ini adalah kita selesaikan kaitannya dengan dosa dengan Allah, kemudian sikap yang bisa jadi berkaitan dengan Allah tapi di situ juga ada kaitannya dengan manusia, baru kemudian kita mohon diteguhkan
dan minta kemenangan. Inilah pelajaran yang berharga. Karena itu Allah menutup Ghafurur Rahimah. Ghafur ini diampuni oleh Allah. Rahimah, bukti kasih sayang Allah. Allah memberikan keteguhan dan kemudian kemenangan. Kaum muslimin ketika berjihad kemudian menang di medan perang, maka dia mendapatkan duniawi. Tapi ketika kemudian dia berperang, kemudian dia meninggal di jalan Allah, dia mendapatkan balasan ukhrawi, yaitu surga yang tadi katakan jannat tadi, bertingkat-tingkat. Mudah-mudahan kita dengan dua ayat yang kita kaji dari surat An-Nisa 95-96 ini memberikan motivasi yang kuat kepada kita untuk terus terlibat dalam menegakkan, menolong agama Allah sesuai dengan posisi dan kemampuan kita saat ini. Kalau harta, mari kita gunakan untuk kita memberikan sifatnya donasi-donasi yang kaitannya demi tegaknya syiar di jalan Allah. Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya kesempatan, saya melihat ada santri yang murid kita dulu, kemudian sekarang membentuk lembaga tahfidz tapi di kepulauan, di Pulau Pegarungan kecil. Jadi 20 jam kalau dari Banyuwangi, itu membantu di sana. Kemudian ada yang menarik dari mereka datang, Ustadz, kami tidak punya harta, tapi kami punya fisik. Bisa enggak kami membantu supaya masjid asrama lokal yang dibangun saya ikut terlibat dapat pahalanya, meskipun saya enggak bisa ngaji, tapi nanti kami akan belajar ngaji. Wah, itu luar biasa, luar biasa. Jadi artinya mari kita kontribusi sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan pada kita. Nggih, ada perlu didiskusikan? Monggo Pak Haji. Kalau sekarang orang-orang dapat tentara, nggih, tentara itu nanti akhirnya perang. nggih, Kemudian negara itu kan dia. nggih, Dia itu dapat tentara karena ini kerjaan, nggih, ini penghidupan Nggih. dunia. nggih. Jadi nggih. Mungkin saya sedikit mengulang dalam ya kembali nanti itu endingnya seperti di masa Romawi dan Persia. Mereka dari sisi perlengkapan peralatan perang teknologinya sudah canggih, tapi ini dalam kondisi ad-dha'fu, lemah. Kenapa? Semangat para prajuritnya itu adalah al-irtizak. Semangatnya saya berperang ini untuk mendapatkan rezeki. Begitu. Sehingga ketika kemudian mengalami kondisi tertentu, sakit dan lain sebagainya, terluka, ini terkadang tidak sabar. Kan begitu. Karena tidak bisa lagi terlibat begitu. Akhirnya kemudian mudah untuk menyerah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang seperti yang ditanyakan? Kita lihat saja sekarang yang jelas, yang harus ada pertama Allah menyatakan wa'iddu lakum wa'iddu, gimana ayatnya itu surat wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Jadi perintah untuk mempersiapkan diri secara kekuatan dan ribat. Lah sekarang kalau kemudian mendaftar dalam rangka untuk mewujudkan pribadi yang kuat, memiliki keahlian menembak, kemampuan menyusun strategi, ini dalam rangka nanti punya cita-cita tadi, niat itu kan yang menentukan niat, Pak. Gitu. Nah, niat ini yang enggak tahu kita. Karena masing-masing orang yang tahu Allah nanti niat sesungguhnya siapa. Nah, kalau kemudian ada unsur niatan tadi, terdapat niat untuk nantinya terlibat untuk melakukan pembelaan karena Allah, maka dia jahid. Jadi nanti yang menentukan di situ adalah
niat. Karena itu innamal a'malu binniyah. Jadi tergantung niatnya nanti di akhirnya. Untuk sekarang bisa jadi, tapi kalau kemudian karena untuk irtizak tapi niatannya, niat saya ingin mempersiapkan diri nanti suatu saat dibutuhkan untuk membela agama Allah, saya sudah siap. Itu beda lagi sudah. Nggih. Jadi nilainya di situ. Cekap ya, monggo. Sebelumnya kasih datang dukun untuk kekuatan. Wah, itu kalau di situ harus diluruskan akidahnya, keyakinannya itu harus diluruskan itu. Nggih. Kalau ini kan jihad secara khusus kan berperang. Nggih. Ada yang katakan jihad secara umum. Nggih. Ada yang katakan tolak ilmiah termasuk jihad. Nggih. Jadi ayat dalam kalau tidak salah di surat At-Taubah ayat 120 kalau nggak salah. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Kalau nggak salah nggih At-Taubah 120. Tidak diperkenankan orang mukmin untuk semua terlibat di medan perang. Ya kan? Falau lana faromin kulli firqatin ta'ifah. Hendaklah ada sekelompok dari mereka itu untuk yatafaqahu fiddin, mendalami agama. Tujuannya apa? Karena nanti mereka yang berjihad perlu diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Mereka orang yang tafaqahu fiddin. 120. Nggih. Insyaallah itu ayatnya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum. Jadi itu termasuk bagiannya. Dan mencari ilmu itu menjadi sebuah kewajiban karena termasuk etika perang itu ada dalam Islam. Ini kan perlu ilmu. Karena itu prajurit harus memahami itu. Nggih, monggo Pak. Akhir-akhir ini ada jihad yang harus berangkat ke Suriah. Ke pesugihan? Suriah. Oh, ke Suriah. Suriah. Nggih. Nah, itu ada yang siap diawali mengikuti. Nggih. Kemudian di sana ternyata kecewa karena tidak sesuai dengan apa ada juga yang berhasil dari Begini Pak, saya jihad di Suriah. kita lihat saja sudah nggih. Yang anu saja sudah. Yang sudah jelas Filistin. Gitu? Filistin, Palestina, di situ ada Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa, gitu? Yang sedang dikuasai oleh Zionis Yahudi. Sudah. Itu ketika kita bertemu dengan para masyayikh dari Filistin. Ya, ketika saya pernah mengikuti pelatihan di Jakarta, ada 2 narasumber dan itu mereka memang dari Palestina. Itu menyatakan kami tidak menghendaki kalian datang ke sana. Kenapa? Satu, struktur wilayah tanah berbeda. Jadi kalau kita banyak pepohonan, kalau di sana minim, begitu kan? Kan gurun. Yang kedua, kalian itu tidak terbiasa membawa peralatan senjata yang berat, sedang mereka sudah terbiasa, gitu kan? Yang ketiga, cuaca. Karena itu kalau kita berangkat ke sana malah justru memberatkan mereka. Karena fisiknya, ngelatih fisik, nanti kena tidur di alam terbuka, masuk angin, cari, wah, bingung sih keroan nanti. Gitu kan? Karena itu apa mereka support kami? Yang pertama apa? Doa. Doakan kepada kami supaya kami istiqomah, sabat. Yang kedua, kalau ada rezeki bantu kami dengan itu. Itu sudah cukup Pak untuk kita saat ini. Tidak usah ke sana. Termasuk ke Suriah dan lain. Kenapa? Medannya berbeda. Gitu. Beda banget. Sudah kita berangkat sesuai dengan ini. Jadi minimal bil amwal. Kalau enggak ya doa. Itu sudah doa itu sudah. Nggih. Begitu. Sampun nggih? Karena sudah 5:30 ada yang perlu dinas pagi.
Mudah-mudahan dua ayat yang kita kaji menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Allah akan janji-janji Allah untuk orang-orang yang menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan semua dalam majelis ilmu, Allah mengangkat derajat panjenengan semua, meninggikan posisi jenengan di surga kelak. Allah kumpulkan dengan orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi harta yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Anak yang Allah titipkan kepada kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihat, yang akan terus mendoakan kita untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang Allah anugerahkan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi hujjah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita tercatat sebagai kebaikan di mata Allah. Dengan itulah Allah insyaallah akan mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan pada penjelasan pagi ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember tiap hari.